Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayo Belajar Channel. Di sini kita akan membahas beberapa materi terkait dengan mata pelajaran IPA, khususnya bagi adik-adik yang tengah mengenyam pendidikan di tingkat SMP. Akan tetapi sebelum kita membahas materi, jangan lupa tekan subscribe, like, share, and comment. Dan satu lagi, tekan tombol lonceng di bawah supaya adik-adik selalu mendapat notifikasi ketika kita mengupload, membuat video terbaru. Terima kasih. Oke, next. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda atau perpindahan benda dari posisi awal ke posisi akhir. Ada berapa jenis gerak? Macam-macam gerak. Yang pertama, berdasarkan keadaannya, ada satu. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya atau gerak yang sebetulnya dialami oleh benda yang diam, hanya tampak oleh mata kita seolah-olah benda diam tadi bergerak. Contoh, peristiwa matahari terbit dan terbenam. Setiap hari kita melihat seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Akan tetapi pada kenyataannya matahari itu tidak bergerak. Yang bergerak itu planetnya. Kemudian yang kedua, ada gerak sebenarnya, adalah gerak yang benar-benar terjadi dan dialami oleh suatu benda. Contoh, kelapa jatuh dari pohon, orang berlari, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja. Nanti adik-adik bisa mencari contoh sendiri dari pengalaman sehari-hari di lingkungan. Akan adik-adik temui banyak sekali contoh, baik itu contoh gerak semu ataupun gerak sebenarnya. Lanjut, yang kedua, macam-macam gerak berdasarkan lintasannya. Yang pertama, gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Yang ketiga, gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya melengkung, membentuk lingkaran tidak penuh. Untuk mempermudah adik-adik, di sini saya lampirkan contoh gerak. Yang pertama, nah, dari gambar ini ada laju kereta di lintasan lurus. Ini merupakan salah satu contoh dari gerak lurus. Kemudian yang kedua, gambar jam ini menggambarkan pergerakan dari jarum jam. Nah, gerakan dari jarum jam ini menunjukkan contoh dari gerak melingkar. Kemudian yang ketiga, ini contoh bola yang dilempar. Itu merupakan salah satu contoh gerak parabola. Ini sedikit contoh yang bisa saya sampaikan. Nanti adik-adik bisa juga mencari contoh sendiri dari pengalaman yang adik-adik temui di lapangan, di lingkungan adik-adik banyak ya. Kemudian, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus tadi sudah disampaikan, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus atau lintasannya lurus. Di sini gerak lurus kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau sering kita kenal dengan istilah GLB, yaitu gerak lurus yang memiliki kecepatan konstan. Artinya, kecepatannya tidak berubah atau selalu tetap. Nah, yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau sering dikenal dengan GLBB, yaitu gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara teratur. GLBB sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada GLBB diperlambat dan ada GLBB dipercepat. Bedanya apa? Bedanya ketika GLBB diperlambat itu terjadi saat kecepatannya semakin lama semakin kecil dan bahkan bisa sampai berhenti. Akan tetapi kalau GLBB dipercepat itu ketika kecepatannya semakin lama tambah besar atau gerakannya tambah cepat. Di situ bedanya. Oke, ini ada contoh dari GLB ya.
GLB tadi gerak lurus beraturan yang memiliki kecepatan konstan. Di situ kita bisa melihat jarak antara P ke Q, Q ke R, dan R ke S itu nyaris sama. Itu artinya mobil ini melaju dengan kecepatan tetap atau konstan. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar seorang anak sedang mengayuh sepeda di jalanan yang turun. Itu termasuk GLBB dipercepat. Yang ketiga, ada menaikkan benda di bidang miring, naik ya. Ini berarti GLBB diperlambat. Nah, untuk yang lainnya bisa juga adik-adik nyari contoh, tuh banyak sekali di lingkungan kita, sering kita temui. Oke, selanjutnya ada beberapa besaran yang akan dibahas dalam gerak lurus. Yang pertama, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang sedang bergerak. Kemudian yang kedua, ada perpindahan. Adalah perubahan posisi suatu benda. Nah, bagaimana membedakan jarak dan perpindahan? Di sini saya kasih contoh cara menghitung jarak dan perpindahan. Ada sebuah mobil melaju dari A ke B, dari barat ke timur, sejauh 80 km. Kemudian dari B ke C dia kembali ke arah barat, menempuh jarak 30 km. Berarti jarak yang ditempuh mobil itu berapa? Pertama, dia menempuh jarak 80 km, lalu ditambah dengan jarak dari B ke C 30 meter. Berarti jarak yang ditempuh adalah 80 ditambah 30, berarti 110 km. Itu yang dinamakan dengan jarak. Lalu bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan itu kita lihat posisi mobil di A awalnya, kemudian posisi mobil terakhir itu di titik C. Sejauh mana mobil berpindah? Kita lihat jarak dari A ke C. Berapa? Jarak dari A ke C itu 80 dikurangi 30. Berarti berapa perpindahannya? 50 km. Nah, dari perhitungan itu jelas sekali ya, antara jarak dan perpindahan itu memang tidaklah sama. Kalau jarak, seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda, sementara perpindahan itu hanya perbedaan posisi awal dan posisi akhir benda. Demikian cara membedakan jarak dan perpindahan. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Terima kasih. Nah, untuk besaran yang lain seperti kecepatan, kelajuan, percepatan akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus Ayo Belajar Channel. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.